بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kemudahan buat kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, di Masjid Jenderal Sudirman ini, yang semoga Allah selalu berikan kemuliaan tersebut di dalam ini insyaallah. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan keberkahan buat yang menghadiri, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, mulia dengan bulan yang mulia. Ini judul diidentikan sama Ramadan yang di depan mata kita ini. Secara umum dalam Islam, setiap ibadah itu akan membuat mulia orang yang melakukannya. Dan kebetulan di depan kita ini Ramadan, bulan mulia, yang membuat orang bisa mulia karenanya. Maka orang yang ingin mulia dengan bulan yang mulia ini tentu harus tahu bentuk-bentuk kemuliaannya. Ulama mengumpulkan sekian macam model kemuliaan bulan Ramadan. Umum, yang pertama, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan lain gak disebut sama Allah, cuma Ramadan. Antum gak percaya, buka di Al-Baqarah 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat ini membuat sepakat ulama mengatakan bahwa yang namanya Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jujur loh ya, itu ayat ada. Allah yang bilang unzila fihil Quran, diturunkan Quran di dalamnya. Cuma antum mau kebet di pojokan Quran manapun atau hadis manapun, tidak ada satu pun kabar tentang tanggal turunnya gitu. Nah, itu 17 Ramadan pada ramai betul kan? Gitu ya. Siapa yang bilang duluan? Antum biasakan beragama dengan dalil, jangan taklidil a'ma. Jadi asik, agama tuh asik bro. Jadi kalau dengan dalil tuh enak. Tapi kalau ikut-ikutan ya Allah capek sendiri nanti.
Ini kan tujuan-tujuan segelintir orang menyampaikan hadis-hadis palsu, lemah, dhaif dan lain sebagainya, untuk manusia nggak merasakan indahnya agama. Karena kan bahasa Rasul gitu kan, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, dan mudah itu asik. Agama itu asik. Kalau sudah berbenturan, kemudahan dengan sesuatu yang dibuat-buat jadi sulit. Agama banyak aturannya, Ustaz. Itu yang dibilang. Allah yang mengatakan unzila fil Quran, diturunkan Quran di dalamnya. Jadi Quran turun langsung di Lauhil Mahfuz. Quran langsung Ramadan. Nyampe ke Rasul, fungsi Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Dan manusia yang paling bertakwa yang Allah ciptakan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Quran berfungsi buat beliau. Turun datu hidayah pertama, Iqra, ya ayyuhal mudassir, terus sampai idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya tuh Futuh Mekah. Dan ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ayat terakhirnya tuh. Nah, ulama mengatakan bahwa kalau Quran mengatakan unzila fil Quran, sepakat cuma bulan Ramadan lah yang dikatakan bulan Quran. Karena secara umum orang tahu kalau ditanya Ramadan pasti identik sama puasa. Coba aja kita buktikan, ada acara survei-surveian tuh. Apa yang kau ketahui tentang Ramadan? Nah, puasa, begitu. Ya iyalah. Tapi kan kalau bicara puasa di luar Ramadan juga bisa, betul? Nah. Sekarang kalau Allah bilang bulan Quran, maksudnya apa nih, Ustaz? Kita kebelet deh sirah Rasul. Ternyata Nabi yang mengatakan kalau bulan Ramadan ente baca Quran, itu alif lam mim yang anda baca, alif dinilai 10, lam 10, mim 10. Berarti kalau orang bisa hatam di bulan Ramadan satu kali, dinilai 10 kali hatam. Cuma orang jangan terkecoh ya. Quran diturunkan itu bukan untuk dihatamkan, untuk dibaca. Karena ada yang bingung, Tat, aneh ini belum Ramadan udah ngaji, Tat. Pas Ramadan tanggung, Tat, udah setengah Quran. Masuk Ramadan, ulang lagi, Tat. Kata si Ustaz, ente yang baca. Jangan dibikin bingung. Karena Quran itu dalilnya Iqra, bukan ikhtam. Baca, bukan hatam kan gitu loh. Tapi kalau anda ihtisab, kan man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang telah lampau tuh sebab ihtisab. Ihtisab artinya apa? Hitung-hitungan. Makanya kalau ada orang bilang, kata guru anak Tat, kalau ibadah jangan hitung-hitungan, Allah yang nyuruh, enak aja. Allah yang bilang ihtisab. Tapi guru aneh, apa bedanya? Ya Allah, enggak begitu. Hitung coba, oh iya cuma Ramadan dinilai 10, makanya orang boleh berlomba hatam silakan. Tapi tetap kaedahnya enggak merusak tajwid. Hatamin, alhamdulillah. Tapi tetap fungsi Quran bukan itu. Sebagai petunjuk. Makanya jangan ngejar hatam sampai enggak jelas baca apa. Baca apa sih Pak? Tenang aja dulu pokoknya gini-gini. Sampai sarung ngaji mau ngomong Indonesia. Ngepot, ngaji ngepot. Motor ngepot, boleh ngaji. Jangan, Anda bisa, alhamdulillah. Ingat, ini pahalanya besar. Orang baca Quran. Bahkan dikatakan bahwa Quran hari kiamat datang ke Allah bilang, Ya Rabbi, mana'tu nawma bil-lail fasyafi'ni fihi. Aku cegah dia tidur malam karena baca aku, ya Allah, jadikan aku pemberi syafaat. Waduh, orang bisa mulia Ramadan kalau baca Quran. Mumpung Ramadan, waktu banyak, betul.
Cuma kita kan tinggal di negeri justru Ramadan sibuk. Kalau tempat lain Ramadan agak kosongan, di kita kebalik. Yang dagang begitu, ini sepi ini ntar Ramadan rame, gitu ya. Nggak ngaji, nggak sempat deh tat. Ya Allah, toko nggak ada yang jaga atau apalah ya, mulai aktivitas. Kita ini disetting kayak begitu, kelamaan gitu dijajah sama Belanda, kelamaan jadi betul ya, jadi bodoh gitu betul-betul sampai berubah. Harusnya kan settingan hidup ini ya Ramadan ini target kita berbuat baik. Sampai Jibril bilang, ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyal syarri aksir. Hei, pencinta kebaikan, mumpung Ramadan maksimalin. Hei, pencinta maksiat, mumpung Ramadan aksir, kurangin. Bukan hilangin loh, kurangin. Karena nggak usah belagu udah nggak bakal hilang, betul ya? Ya karena memang nggak ada orang yang masum dong, betul gak? Alhamdulillah Ustaz, setelah saya ngaji di Masjid Sudirman udah 6 bulan saya nggak berdosa. Udah pasti bohong dah. Orang pasti berbuat salah dong ya. Makanya dibilang idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian nggak ada yang bikin dosa, kumusnahkan kalian semua, kata Allah. Ini menandakan orang tidak maksum. Makanya asiknya agama di situ tuh. Asiknya di situ. Ya bagiyas syarri aksir. Wahai pencinta dosa, kurangin. Mumpung Ramadan, rasa malu timbul. Ramadan mah rasa malu timbul. Nanti antum buka tafsir Al-Ahzab ayat 35. Kita bahas nggak mungkin waktu. Tapi nanti antum bisa buka. Saya coba kemas secara global. Kalau sudah bicara puasa Ramadan, Allah yang mengatakan fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa ini milikku, aku yang bakal bayar, kata Allah. Sehingga janganlah kita jadi hakim buat puasa orang. Antum sibuk amat sama puasa orang, nanti jadi sombong timbulnya. Ngelihat orang kalau bulan Ramadan kan masjid penuh tuh. Pada ngeletak kayak cumi kering, betul ya. Blok pinggang. Kayak di sini nggak ada yang bener puasa itu. Orang belagu bener tidur mulu. Ya nggak apa-apa deh. Emang ada masalah apa? Emang ada dalil dalam mazhab yang 4 tidur itu batal puasa? Nggak ada. Yang batalin puasa makan dan minum di siang hari, berhubungan intim, muntah, gila. Ada beberapa bab yang jelas. Nggak ada tidur membatalkan, nggak ada. Makruh iya. Tapi kadang-kadang tidur menjadi sebuah hal yang disyariatkan buat orang yang puasa. Kenapa? Karena mendukung kuatnya dia berpuasa. Silakan. Nanti jangan masalahin aja, tanya dulu. Kenapa dia tidur? Main nggak diterima. Ente kenapa tidur? Ada kurang darah, Tat. Agak kelayangan, Tat. Bahasa ilmiahnya vertigo. Jadi kalau anak paksain takut muntah, Tat. Makanya anak tidur. Boleh gak? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Terus tidur yang gak boleh gimana, Tat? Yang nungguin maghrib. Itu gak boleh tuh. Melek cuma 1, jam berapa sih? Merem lagi. Itu yang gak boleh itu tidur. Merusak namanya. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja. Allah mengatakan bahwa fa innahu li wa ana ajzibi. Yang saya maksud di sini berarti yang namanya puasa itu ihsan. Ibadah antara kita dengan Allah. Karena ada ulama mengatakan bahwa salah satu hikmah orang yang berpuasa diberikan pahala tanpa hitungan. Nggak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Makanya kalau di Al-Ahzab 35 tadi atau melihat susunannya, letak as-shaimina was-shaimat di level yang ke-8. Islam, iman, patuh, benar. Sabar, khusyuk, sedekah, baru bicara puasa. Yang ke-8, efek puasa apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluan. Ya, orang puasa tuh rasa malunya tinggi banget. Masya Allah. Ya malu karena Allah. Padahal nggak ada yang tahu. Ini sebagus-bagusnya masjid dimanapun juga.
Yang namanya kamar mandi nggak ada CCTV, betul? Aman. Ya buat antum yang kerja di luar berasa, ada yang di dalam ruangan juga AC kan dehidrasi, betul ya? Makanya salah satu bentuk kebahagiaan yang dikedepankan sebelum maghrib dan berjumpa sama Allah, ya, itu ketika zuhur kita mendengar azan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ceria. Zuhur, Masya Allah. Bayangin kamar mandi, air dingin. Dan semua orang senang dengan wudhu di bulan itu gitu loh ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada CCTV, aman. Cuma ada yang ngerjain nggak? Hikmahnya di situ. Nggak ada yang ngerjain. Alasannya apa? Allah lihat, itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Ini orang hikmahnya dalam. Dia tahu sekali urusannya ke Allah. Kayak orang yang siap dihujat dengan kebaikan yang banyak yang dia pernah lakukan. Hikmahnya kan begitu. Pernah ada sebuah hikayat, seorang guru ini mendidik arti kehidupan kepada muridnya. Dia katakan sama muridnya, biarlah bapak tulis dulu semuanya, nanti kalian tinggal salin. Dia tulis tuh semua jumlah bilangan dalam perkalian. Ditulis dari mulai 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 3, 2, terus sampai 8 kali 9, 7, 81, terus selesai. 8 kali 10, 80. Masya Allah. Ini yang pertama 8 kali 1 sama dengan 9. Selesai nulis, si guru ngadep ke murid, ngakak semua. Guru kacau. 8 kali 1, 9. Hahaha, ketawain. Kata gurunya apa? Itulah hidup. Kutulis 10 hal, 1 yang salah. Yang kau ingat salahku yang 1, bukan kebaikanku yang 9. Itulah hidup. Sehingga sampai kapanpun kau berbuat banyak kebaikan, tidak akan pernah manusia sebut kebaikanmu. Yang diingat salahmu. Hikmahnya begitu. Ramadan didik kita. Ketika kita punya rasa malu sama Allah, ini urusannya ke Allah, bukan manusia. Makanya betul-betul dia paham, oh kemuliaan yang teramat sangat ini bulan Quran. Quran hikmahnya kan hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Tertunjuki manusia dengan Quran, membedakan yang hak dan yang batil. Ya, Allah muliakan dia dengan Quran. Ramadan dilipat gandakan kemuliaan tersebut. Itu kemuliaan yang pertama. Di kemuliaan yang kedua, Ramadan itu bulan di mana Allah itu ikat semua setan di belenggunya jin. Cuma di bulan Ramadan dibuka semua pintu surga, ditutup pintu neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Inna lillahi utaqaw minan nar fi kulli lail. Ya baghiyal khair akbir wa ya baghiyas syarri aksir. Rasul tekankan sekali ini bahwa di bulan Ramadan nanti kalau datang Ramadan, Allah langsung ikat setan. Cuma Ramadan, di kemudian Ramadan nih. Ya, bulan lain enggak, cuma Ramadan. Masuk Ramadan ikat. Gimana mengetahui Ramadan, Ustaz? Nabi yang ajarkan. Hitung Sya'ban. Sunnah menjelang Ramadan memperbanyak puasa Sya'ban. Artinya puasa di bulan Sya'ban. Apa aja, Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, terserah. Pokoknya perbanyak, tapi buat semudar. Karena nanti kalau udah menjelang Ramadan nggak boleh puasa sunnah, kecuali yang biasa puasa. Misalkan Ramadan Selasa, Senin masih ada waktu, di biasa Senin Kemis boleh puasa Senin. Tapi kalau yang nggak biasa Senin Kemis, nggak pernah puasa atau puasa, orang nanya, tumben puasa, kan besok Ramadan. Ngapain? Ya ancang-ancang. Puasa ancang-ancang, puasa nggak boleh tuh. Tapi kalau bang yang biasa nggak ada masalah.
Ya, kita nggak boleh mendahulukan Ramadan. Dia puasa, alhamdulillah. Dia menghitung Sya'ban. Kan Nabi mengatakan dengan tegas bahwa kalau sudah bicara Sya'ban, perintah Quran, "Faman syahida minkum as-sahar falyasumhu." Bukan waman syahida, faman syahida. Maka siapapun yang cepat melihat bulan, puasa. Jadi perintahnya melihat bulan. Siapa yang ngomong? Allah. Faman syahida minkum as-sahar. Barang siapa menyaksikan bulan, puasa. Wah, NU nih, gitu ya. Nggak ada hubungan sama NU. Itu organisasi. Islam ya Quran. Allah yang bilang, lihat bulan. Tapi kata guru aneh, Allah dibanding sama gurunya. Tapi kata pimpinan kami, astagfirullahaladzim, ini nuwalihi matawalla. Makanya jangan organisasikan agama jadi ruwet. Islam jadi nggak asik kalau begitu. Ketika merujuk pada Quran asik. Faman syahida minkum asyhar falyasumhu. Lihat bulan, puasa. Wa in ghamma alaikum faqbilul iddah faqbil Sya'ban salasin. Kalau tertutup mendung karena manusia tidak bisa melihat hilal, jangan ribut. Akmilu Sya'ban salasin, sempurnakan Sya'ban 30 hari, selesai. Asik ya, solusinya jelas. Cuma karena ADART partai dan kelompok ini pada bengkelai gitu nih. Untungnya Islam turunnya di Arab. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis, nggak ada macam-macam. Islam ya Islam, inna dina innallahi Islam. Tapi kita muliakan pendiri-pendiri organisasi tersebut untuk melawan Belanda. Allah muliakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Allah muliakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah muliakan Hasan dan lain sebagainya. Buat kita jangan taklid, mengekor secara buta. Taklid ke Rasul boleh. Tiap masuk bulan puasa, sufidatis syayatin wa maradatil jin, setan diikat, jin dibelenggu. Bedanya apa setan sama jin, Ustaz? Setan dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu yang kerjaannya bikin was-was di hati manusia. Siapa? Jin dan manusia. Jadi sebenarnya setan ya jin, setan ya manusia. Yang ciri khasnya sama-sama bikin was-was. Anak bikin pegel orang tua, setan. Bini bikin pegel laki, setan. Laki bikin takut anggota keluarga, istri dan anak-anak, setan. Ya, rakyat bikin gusar pemerintahan, setan. Ya hati-hati, jangan main-main ya. Pokoknya semua. Makanya orang kesurupan setan jangan diidentikan mata kebalik, warna putih, ngomong ngaco. Ntar dulu. Macem-macem. Ya. Oh, yang namanya setan nggak suka makan yang halal, makannya yang haram. Makanya identik kalau udah setan jorok, bau busuk, dekil tuh setan. Islam tidak begitu. Islam nggak berani mirip setan. Ini ditegaskan banget. Antum yang penikmat ayat-ayat yang tersirat berbentuk kondisi alam, Ramadan bedain sama hari biasa, beda tenangnya. Yang biasa tanpa merinding kalau gimana gitu ya. Iya, ini pas Ramadan nggak pernah merinding, cuma sekali kemarin merinding. Kenapa? Ular bulu merinding gitu kan. Tapi hukum asal memang nggak ada aura-aura negatif yang kayak di TV gitu, nggak ada dah. Tidak ada, sudah tidak ada. Ya. Kenapa setan diikat, jin dibelenggu? Kenapa jin yang dibelenggu, Ustaz? Karena makhluk halus, gaib, nggak ada yang bisa nangkap jin kecuali Allah yang menciptakan jin. Tapi di TV pada nangkepin, udah bohong dah. Udah kelamaan Indonesia dibodohin sama yang begini-beginian gitu, sama tim pemburu setan ini. Nggak ada gitu-gituan. Yang diajarkan tuh kalau ngusir setan baca Al-Baqarah, bagusin ibadah, rapikan wudu, jauhkan keburukan dalam ibadah kita. Makanya ketika orang bertanya, Ustaz, kok saya sholat nggak pernah khusyuk, Ustaz? Saya baru tahu jawabannya kemarin pulang dari Madinah itu. Ada beberapa tempat yang saya datangi di sana, ada peninggalan Rasul. Ada yang namanya mut, ada yang namanya sa. Mut itu kayak rantang kecil.
nggak sampai seliter tuh kalau diberasin gitu loh. Nah, kalau yang sa ini agak gedean kayak periuk dari Kuningan, yaitu ukurannya 2 liter lebih dikit lah. Itu yang kecil yang namanya mut, itu tempat wudunya Rasul. Ini yang namanya sa, yang 2 liter kurang lebih air isinya, itu buat mandi junubnya Rasul. Mudeng nggak? Melongo kita ngelihat. Anak jalan sama ikhwan-ikhwan dari Madinah, dari Jamiah itu, katanya sama mereka, yang ada di otak antum apa ini? Ini mud, ini sa, ini wudunya Rasul, ini mandi junubnya Rasul. Iya ya, kecil, begitu doang bahasanya gitu. Justru saya berpikirnya begini, karena memang Pak Syekh yang menjelaskan, ini kebayang tidak? Kenapa Rasul dan sahabat sholatnya khusyuk? Karena wudunya itu nyaris nggak berbuat mubazir pada air. Kita cuma dibentuk ribut hilap masalah sekali, 2 kali, 3 kali masalah air basuhnya. Nabi nyontoin dengan air yang sedikit itu dia bisa berwudu. Ya, kebayang tidak? Gitu kalau wudu sampai belum pakai temen datang. Loh. Aku kerja di mana? Sini, Masya Allah. Ini berapa liter juga nih? Jadi jangan heran kalau kita sholat nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena dari wudunya itu mubazir. Mubazir apa? Kanu ikhwan asyayatin, temannya setan. Wajar aja sholat juga, korupsi juga. Kenapa? Karena talbis. Ini yang mandi junubnya Rasul cuma segitu, tak segitu. Beliau mandi itu betul-betul. Beliau diratain sama beliau semuanya. Ya, sampai betul-betul rata. Setelah rata apa yang dilihat? Rasulullah SAW membayurkan semua sisa air. Selesai. Kita yang di bak aja sampai kosong. Belum lagi shower betul. Tapi masih bercerai juga. Masya Allah. Junubnya nggak ada hikmah sama sekali. Kenapa buang-buang airnya mubazir? Segitu Islam ajarkan kita. Makanya la ayatin liqaumin yatafakkarun itu di situ ada hikmah di balik ini semua. Masya Allah, Ramadan diikat setan, Ramadan dibelenggu jin. Nggak ada yang bisa mengikat jin kecuali Allah. Nah, jin dari setan dari golongan manusia diikatnya sama puasa. Diikatnya sama puasa. Puasa inilah yang membuat terikatnya jalur setan apa? Pandangan dan kemaluan. Makanya dibilang aghadul basar wa ahsanul faraj. Nikah dan puasa itu sama, mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Orang ngomong mata dan syahwat identik sama lawan jenis. Enggak itu saja. Karena insya Allah bisa tertahan, enggak suka sama yang lawan jenis, artinya enggak suka bermaksiat lah ketika Ramadan. Tapi ada maksiat yang lain. Di negeri kita ini dibikin Ramadan jadi orang belanja berlebihan, betul? Semua pengen dibeli, semua pengen dimakan. Itu sibuk TV-TV nasional menawarkan minuman, makanan di bulan Ramadan, memanfaatkan orang lapar. Ini kan setan semua isinya. Masya Allah. Ya kan namanya apa teori dagang begini, Ustaz. Lihat momen lapar tawarin minuman. Kayak tukang mainan. Gak boleh lihat anak nangis sengaja terketek sambil gitu. Laku dagangan antum disumpahin anak sama ibunya orang lain kan gitu ya. Nggak ada keberkahannya sama sekali. Bukan begitu caranya. Walhasil diikat, makanya orang berbuat maksiat agak susah bulan Ramadan. Tapi kalau dia nggak berilmu tentang puasa, ya nggak ngaruh, tetap aja orang bermaksiat. Ini sih tugas pemerintah kalau udah begini. Makanya kitanya kudu berilmu, yang diangkat orang berilmu ntar. Kalau kitanya nggak mau ngaji, yang diangkat dia siapa aja dah pokoknya. Urusannya rusak. Kalau pemerintah berilmu, kuncinya rakyat Indonesia Muslim yang mayoritas bisa puasa tenang, aman negeri. Pak polisi, sahabat-sahabat kita nggak terlalu ruwet ngadepin masa. Kenapa? Karena memang masanya udah sholat. Tanha anil faksa wal mungkar. Dengan sendirinya nggak berbuat keji dan mungkar. Agama kasih ekonomis dalam melakukan sesuatu. Ini Ramadan. Bisa gak itu iklan-iklan itu nggak mengganggu konsentrasi orang yang puasa? Atau memberikan hukuman yang terang-terangan, orang transparan nggak puasa di pinggir jalan karena mengganggu orang yang puasa? Coba.
Karena kalau bisa konsentrasi, Allahu Akbar. Tidak ada keburukan buat orang yang berpuasa kalau puasanya benar. Sampai malaikat mengatakan tadi, ya bagyal khair akbil, hai pencinta kebaikan, terima abwabul jannah. Saat ini pintu sorga semua dibuka. Kamu berbuat baik gampang banget Ramadan. Gampang sekali. Nyari pengemis banyak. Sedekah korma, makanan semua orang nerima. Oh, gampang banget Ramadan. Lihat. Begitu pula ya bagi sari aksir, mumpung sedikit nih pintu-pintu kemaksiatan, bahkan tertutup ya pintu neraka, Anda bisa berbuat baik, ayo nikmatin. Aksir ya, ngilangin si susah, yang tadinya nggak pakai kerudung, Ramadan pakai deh. Ya jangan diomongin, biarin macem-macem, lagi belajar. Ada yang model gantung diri, gitu biarin. Ada yang model kayak ngimbu nangka, yes, gitu ya, alhamdulillah dia pakai, kayak pulang takziah, gitu ya. Ada yang model sudah bagus, pundaknya soek, gitu ya, lihat, macam-macam, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah bisa semua, karena bahasanya aksir. Fattakullaha mastata'tu, bertakwa semamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cuma bulan Ramadan ada kemuliaan Lailatul Qadar. Nah kalau sudah bicara Lailatul Qadar, ini pasti kita bicara 10 hari terakhir. Kata Rasul, Aslul Bawakhir, 10 hari terakhir. Terhitung 21, 23, 25, 27, 29. Jaga 27 kata Rasul. Hei, Nabi kasih bocoran, malah kita ngantri beli karcis sama tiket. Tiap tahun gak pernah itikaf. Malah dibikin hukum baru, wajib pulang kampung. Astagfirullah. Pemerintahan dukung lagi H-7+7. Iya, makin jadi dah. Nyaris tiap tahun gak pernah nunggu Lailatul Qadar. Udah memang gak paham tentang Lailatul Qadar, identik sama masjid, padahal enggak. Lailatul Qadar itu turun malaikat ke bumi. Tempat yang paling mulia di atas bumi ya masjid, gitu loh. Tapi malaikat datang ke semua tempat kecuali tempat yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai, ada anjingnya. Kebetulan 3 ini di masjid nggak ada. Maka Nabi mencontohkan adanya i'tikaf, ibadah sunnah yang wajib di masjid. 3, tahiyatul masjid wajib di masjid, tapi sunnah, betul? Yang kedua, ya ini suruk. Apa? Suruk, tahu suruk ya? Habis sholat subuh, wirid, hingga terbit matahari itu suruk. Sunnah, tapi wajib di masjid. Dan yang ketiga, itikaf. Jadi jangan itikaf di mana aja. Kamar sampai hordengnya 3 lapis. Rapet amat bu, buat itikaf. Enggak ada, itikaf di masjid. Ada tahun kemana ada yang mau bercerai gara-gara itikaf. Saya minta cerai, Ustaz, kelewatan suami saya dilarang itikaf. Kenapa emang bu? Ya dia tahu diri kan, sekali-kali ngizinin. Justru itikaf itu sunnah, melayani suami itu wajib. Levelnya melayani suami lebih dari itikaf. Saya mau ketemu Lailatul Qadar dong. Astagfirullahaladzim. Ya kan Lailatul Qadar bukan cuma di masjid, di rumah juga bisa turun. Yang penting nggak ada penghalangnya. Itu orang suka salah paham tuh. Yang lebih fatal lagi, ini suami bimbing rumah tangganya nggak pernah ketemu Lailatul Qadar, ngajak pulang kampung mulu. Alasannya nemuin orang tua. Iya, babnya beda bro. Nemuin orang tua nggak nunggu Idul Fitri, kapan aja, betul? Tapi kalau udah Ramadan, ada yang cuma di bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang bilang Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Bulan lain nggak ketemu. Antum kalikan 1000 bulan dengan 12 bulan dalam setahunnya, 81 tahun nyaris pahala tersebut. Harusnya berpikir, Anda pemimpin rumah tangga, mau bawa keluarga ke surga, nggak ngerasain Lailatul Qadar, nggak itikaf. Masya Allah. Ini orang nikah nggak punya agenda yang begini nih. Jadi suka salah paham, karena nggak paham semua. Kecelakaan tertinggi H-7+7. Tanya Pak polisi nih.
Di negeri kita seperti itu. Kecelakaan yang tertinggi itu di 2 tempat di bulan Ramadan, menjelang buka dan menjelang min 7+7. Menjelang buka nyaris orang kebut-kebutan pengen ngejar buka. Maghrib belum. Hanya makan warung. Ya, sama min 7+7. Masya Allah, ini karena kejahilan kita. Padahal kita bisa mulia loh di bulan mulia ini. Sehingga kita tahu nggak ada di bulan lain, cuma di Ramadan yang dibilang bulan Quran. Cuma di Ramadan dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Cuma di bulan Ramadan setan diikat, jin dibelenggu. Cuma di bulan Ramadan Allah berikan utaqa'u minan nar, terlepas dari neraka. Anak yang mulia, orang tuanya sudah meninggal, bukan ngundang orang tua datang. Di negeri kita masih ada nih terjemahan bulan Roah, bulan datangnya para arwah. Katanya siksa kubur kalau Ramadan Tad. Pada nyuguh di pojokan rumah. Ini apaan Mak Haji nih? Kopi. Buat siapa? Yang kau mau datang ntar. Astagfirullahaladzim. Ngaji di mana nih orang gitu ya? Kan sepakat ulama nggak khilaf. Idza mata ibnu Adam inqata malu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan. Udah nggak ada hubungan. Apalagi Ramadan lebih asik lagi. Setan yang biasa nyelip di pemakaman di madu kuburan nggak ngaruh. Ntar ketemu di sana Tad. Iya insyaallah. Ente duluan deh, ntar motong. Di jalan duluan. Kita nyampe duluan. Tad. Mas lewat mana? Lewat situ. Situ kuburan kan? Ya kuburan enak motong. Gila lewat kuburan gitu kan. Udah dibilang amanan lewat kuburan daripada lewat pasar. Kita cuma modal assalamualaikum ahlul kubur. Kalau nggak ada yang nyaut jalan terus kan gitu. Ada yang nyaut kita pulang. Dan selama ini nggak ada yang nyaut, alhamdulillah. Ya, kalau lewat pasar orang tinggal selfie mulu gitu ya. Kuburan mah aman. Jalan terus. Sebenarnya karena kita nggak berilmu cuma di bulan Ramadan. Dan yang terakhir Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan lain nggak ketemu. Coba setting cuti kalau bisa Lailatul Qadar. Rasakan nikmatnya i'tikaf. Syukur-syukur punya rezeki kita ke Masjidil Haram, ke Haramain, berada di belakang imam-imam yang bacaannya bagus. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Cerdas nih. Bacaan imam, bacaan makmum. Dia Iqra 2 belum hatam, gitu ya. Susah dapat pahala Quran, susah yang begini gitu ya. Tapi cerdas. Di belakang imammu yang bacaannya bagus, tuh cerdas. Ini udah Iqra 2 nggak ada mentraweh, ini yang rusak nih, gitu ya. Waktu juga ini 5 menit lagi kita ngobrol deh. Nah, silakan yang mau tanya supaya lebih mulia di bulan yang penuh mulia nanti insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal silakan. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك